selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Igede Seranandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Rabu 23 November 2022. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup melemah 0,46%. Sepanjang perdagangan, indeks komposit sempat menyentuh level tertinggi hariannya di posisi 7.108,83. Sektor teknologi kembali memberatkan indeks komposit dengan penurunan 2,07%, dan juga sektor transportasi yang turut melemah 0,87%. Kapitalisasi pasar tercatat mencapai 9.481,87 triliun rupiah dan volume saham yang diperdagangkan sebanyak 22,12 miliar unit saham. Berdasarkan data BI, saham PT Bank Mandiri menjadi yang teraktif secara nilai yang diperdagangkan sejumlah 406,27 miliar rupiah. Saham BMRI terpantau menguat 0,25%. Lalu ada saham PT Wulandari Bangun Laksana yang mencatatkan nilai transaksi 383,38 miliar rupiah. Saham BSBK ambrol 6,84%. Selanjutnya saham PT Perusahaan Gas Negara yang ditransaksikan senilai 230,6 miliar rupiah. Pada Selasa, indeks utama Asia bergerak cenderung ke zona hijau. Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat parkir di zona merah pada Senin 21 November lalu. Pelaku pasar kembali berfokus pada kebijakan The Fed, apakah masih akan terus agresif atau mulai mengendur. Ketika pelaku pasar meyakini bahwa The Fed akan tetap agresif, perdagangan saham-saham yang rentan terhadap resesi dan tingkat suku bunga yang lebih tinggi patut menjadi perhatian. Selain The Fed, beberapa bank sentral utama dunia juga mengambil langkah yang sama dengan menaikkan suku bunga secara agresif. Kemudian dari China, kekhawatiran pelaku pasar kembali meningkatkan terkait pembatasan COVID-19 pasca dilaporkan kematian akibat virus kembali meningkat. Hal ini turut membebani pasar dan membuat saham energi serta harga minyak lesu. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Indeks harga saham gabungan ditutup melemah 0,46% di level 7.030,59 pada akhir perdagangan Selasa. Sejumlah analis menilai IHSG berpotensi melanjutkan pelemahan pada perdagangan Rabu 23 November. IHSG kemarin terseret oleh pelemahan 9 indeks sektoral. Sektor teknologi turun paling dalam sebesar 2,07%, sedangkan sektor energi dan properti justru naik masing-masing 1,53% dan 0,16%. Analis MNC Sekuritas Herditia mengatakan pergerakan IHSG hari ini masih akan terpengaruh sejumlah sentimen global, salah satunya sentimen dari China yang akan memberlakukan pembatasan setelah ditemukannya kasus meninggal akibat COVID-19. Sedangkan analis Kanaka Hita Solvera William Wibowo menilai IHSG masih dipengaruhi oleh efek kenaikan suku bunga Bank Indonesia serta ketidakpastian kondisi global. Tren kenaikan inflasi Indonesia juga akan mempengaruhi pergerakan IHSG. Hitungan William, IHSG berpotensi terkoreksi dengan menguji support di kisaran 6.895 hingga 6.955, sedangkan resisten IHSG berada di 7.130. Herditia juga menilai IHSG rawan terkoreksi untuk menguji area 6.980 sampai 7.013, support IHSG di level 6.955 dengan resisten 7.100. Sekedar sebenarnya analis Binarta Sekuritas Ivan Rosanova menilai tekanan jual masih akan berlanjut pada perdagangan hari ini. Alhasil IHSG berpotensi kembali tertekan. Sebagai informasi, kemarin investor domestik cenderung lebih banyak melakukan aksi jual ketimbang beli. Namun investor asing masih membukukan pembelian bersih atau net buy senilai 433,50 miliar rupiah. Menurut Ivan, secara teknikal IHSG berpotensi kembali menguji level psikologis 7.000. Bahkan IHSG bisa berpotensi menuju posisi 6.950 mendekati area Fibonacci retracement 50% dari rally IHSG sebelumnya sejak pertengahan Oktober hingga awal November lalu. Ivan memperkirakan IHSG hari ini akan bergerak di rentan 6.990 hingga 7.060. Menurutnya, investor dapat mencermati saham Bumi, PGAS, ITMG, dan juga PNLF.
Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia terpantau mengalami rebound pada perdagangan Selasa di tengah pelemahan indeks dolar Amerika Serikat. Ini menghentikan penurunan selama 5 hari berturut-turut. Investor sedang menanti risalah pertemuan The Fed sebelumnya yang akan dirilis pada Kamis. Risalah tersebut diharapkan dapat memberikan sinyal yang lebih jelas terkait kebijakan suku bunga acuan The Fed ke depannya. Pada perdagangan Selasa, kontrak emas paling aktif pengiriman Desember di divisi COMEX New York Exchange terangkat 7,15 US dollar menjadi 1.747,05 US dollar per troy ounce. Sementara itu di pasar spot, harga emas juga menguat 7,49 US dollar ke level 1.746,09 US dollar per troy ounce. Adapun indeks dolar Amerika Serikat jatuh 0,34%. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual Rp975.000, turun Rp3.000 dari posisi sebelumnya. Harga buyback emas antam berada di level Rp879.000 per gram, lebih rendah Rp5.000 dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, harga minyak mentah dunia terpantau menguat terbatas pada perdagangan Selasa petang. Penguatan ditopang oleh penegasan kembali komitmen dari Arab Saudi OPEC untuk melakukan pengetatan pasokan guna mendukung harga. Namun, kenaikan harga minyak cenderung terbatas di tengah kekhawatiran terhadap prospek permintaan dari China yang sedang dilanda wabah COVID-19 dan adanya potensi resesi di Amerika Serikat. Pada perdagangan Selasa, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Desember 2022 menguat 0,52% menjadi 80,78 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Adapun harga minyak mentah pengiriman Januari 2022 juga menguat 0,72% ke level 88,47 US dollar per barel di London ICE Futures Exchange. OPEC kembali menegaskan komitmennya untuk mengurangi pasokan minyak sebanyak 2 juta barel per hari hingga akhir 2023. Pernyataan komitmen tersebut membantu harga minyak pulih dari level terendah dalam 10 bulan, tetapi harganya masih tetap jauh di bawah level tertinggi. Hal ini karena masih adanya kekhawatiran bahwa lockdown COVID-19 di China serta potensi resesi Amerika Serikat akan mengurangi permintaan. Di sisi lain, pengetatan pasokan di Eropa, terutama karena Barat menekan ekspor minyak Rusia, dapat menjadi katalis positif minyak mentah menjelang akhir tahun. Berita penutup kita pada pagi hari ini, harapan atas kenaikan suku bunga The Fed yang tak lagi agresif memberi ruang bagi rupiah kembali perkasa. Ekonom Bank Permata Joshua Pardede mengatakan rupiah menguat karena pernyataan pejabat The Fed, Loretta Mester, tentang ekspektasi kenaikan bunga. Mester optimistis The Fed akan menaikkan suku bunga acuan hanya sebesar 50 basis poin pada pertemuan mendatang. Analis Monex Investindo Andian Wijaya pun sepakat mengatakan rupiah masih dipengaruhi sentimen pasar global terhadap outlook kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat di Desember 2022. Meskipun ada upaya dari Bank Indonesia menaikkan bunga acuan di pekan lalu, tetapi isu kenaikan bunga The Fed masih menekan rupiah. Terlebih, The Fed masih akan mengerek bunga hingga pertengahan 2023. Tapi Andian berkata pemerintah tidak akan tinggal diam dan menjaga rupiah di bawah 16.000. Prediksi Andian, rupiah Rabu di 15.680 hingga 15.850. Proyeksi Joshua, rupiah menguat di 15.650 hingga 15.750. Kemarin, rupiah di pasar spot menguat 0,1%, kurs rupiah JISDOR melemah 0,06%. Berita tersebut sekaligus menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini. Saya Igedia Sratnandalas, pamit undur diri, sampai jumpa.